akhirin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tajal Allah wa man alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ihfazna wa iyyahum fi kanabika wa amanika wa iyatika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabarin adid wa di'ainin wa dibagin wa min syarri kulli syarri innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma hutna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka tasmi'u du'a. Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wariduna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'allimas sirri minna لا تتك سترعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تتك سترعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تتك سترعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نهب. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan nuranihi wa tabassu wa tuhamisu biha jihadiyya wa illa bidinil Islam wa tuhamisu biha jihadiyya wa illa bidinil Islam wa illa
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a syari'atahu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Faturi Ahmad yang masih dalam perjalanan, tentunya belum sampai. Tua majelis Bapak Kosasi, para satidat, Ustaz Abdul Aziz, Dr. kita Pak Hansori Al-Hasani, Pak Ustadz Musta'in, Pak Naman, dan Pak Ustadz Sofyan, Pak Ustadz Hasan yang jauh dari Bogor sana, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanti kehadiran guru kita awali terlebih dahulu. Kita muqaddimahi rutinitas kajian kita dengan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anallaha yaqdi hajatina wa yaqbalu da'watina biniyati ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahil adid wa sunnatir rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khair wa ibtigha bi wajhillah wa qurbihi wa ridaihi wa sawabihi wa jazai alaina wa ila hadratin nabi Muhammadin mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala ahli baitihi al-kiram wa summa ila datul mukarram al-mu'allif hadzal kitab li Syekh Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa li jami'il masyayikhina khususan Sultan Baghdad Santri Kalamullah Girijaya wa summa ila jami'il masyayikh alladhi yujahiduna li nahdatil ulama wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi la magharibiha fi bari wa barriha syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nafsi jasadan wa ruhan wa zahiran wa batinan wa yaqzatan wa manaman annallaha yaghfir dzunubana wa annallaha yufattih qulubana liduhulil hidayah liduhulin nur min nurillahi annallaha yusallim alaina fi hayatina min dari dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. Li khamsatun utfi biha arral waba'il hatima al-mustafa
المرتضى وابنهما والفاتمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah halan wa sahlan kita ucapkan pada guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Kiai Haji Fatiri Ahmad MA. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat, berkah manfaat. Dan mari silakan dipersiapkan jamaah kitabnya. Halamannya ingat enggak? Halaman 15 bagian tengah-tengah. Bagian tengah-tengah al-aikusani. Iya, al-khalqu. Dalam kurung 1 2 3 4 5 6 7 8 19 dari bawah 19, pokoknya tengah-tengah lah di pinggiran. Al-aikusani al-khalqu. Gimana santriwati, udah pada ketemu? Udah ya. Iya. Oh, ada yang pindah tempat. Angin ya. Benar. Baik, sudah siap ya? Mari kita ikuti untuk itu kepada yang mulia Pak Kiai, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala al-habibul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ayyuhal hudhur ahibbai fillah, al-hadirin wal hadirat yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah. Mari kita lanjutkan takrir kitab malam hari ini, satu, yakni kitab Minhajul Abidin, memasuki bab kedua, lanjutan dari poin pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahati wa karamati wa barakatih fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-'a'iq ats-tsani al-khalqu. Al-'a'iq ats-tsani, adapun rintangan yang kedua itu al-khalqu, makhluk. Ini poin kedua dari bab kedua
di mana pada bab kedua ini kita bicara tentang rintangan yang berbentuk halangan-halangan kehidupan. Pertama itu dunia. Dunia merupakan satu dari sekian faktor yang seringkali menghalangi kita dekat dengan Allah. Tetapi Allah melalui Rasulullah memberikan jalan alternatif atau solusi menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi terkait dengan aspek duniawi atau urusan duniaan. Kata kunci yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah zuhud. Zuhud adalah kata kunci solusi agar kita tidak terjebak pada urusan dunia yang menjauhkan kita dari Allah. Itulah zuhud faidahnya. Silakan, kita sudah ngaji, kunci sudah diberikan, disampaikan oleh Tuan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Selanjutnya terserah Anda, pakai atau tidak itu urusan Anda, tapi sudah dikasih kata kunci. Meningkat yang kedua, rintangan hidup kita adalah makhluk. Apa itu makhluk? Segala sesuatu ciptaan Allah namanya makhluk. Bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa semesta alam selain kita. Itulah makhluk. Artinya di dalam kemakhlukan ini ada potensi penghalang bagi kita untuk bisa dekat dengan Allah. Maka apa pesan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah? Summa alaika, summa kemudian alaika, hendaklah atas dirimu, atas diri kita, wafaqa, semoga Allah, wafaqa, semoga membimbing ka kepada dirimu siapa Allah, Allah wa iyana, dan kepada kita semuanya. Kita harus apa? Li ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Taat itu artinya sederhana, ikuti seluruh perintahnya, jauhi seluruh larangannya, itulah taat. Lawannya taat adalah maksiat. Segala bentuk pengingkaran, pelanggaran kita kepada Allah itu kemaksiatan. Jika kewajiban dilakukan itu namanya taat, tapi jika kewajiban ditinggalkan itu namanya maksiat. Jika larangan kita tinggalkan itu namanya taat, tapi jika larangan kita lakukan itu namanya maksiat. Maka agar kita terhindar dari segala bentuk rintangan yang akan kita hadapi, persiapkan diri kita untuk tetap konsisten taat kepada Allah. Maka pesan beliau, tsumma 'alaika bi ta'ati. Bagaimana cara kita taat kepada Allah terkait dengan godaan gangguan makhluk di sekitar kita? Caranya adalah bitafarrudi, dengan melepaskan diri. Artinya melepaskan diri itu tidak menggantungkan, tidak tergantung, ada kemandirian. Bitafarrudi, dengan cara apa? Bitafarrudi, melepaskan diri, anil khalqi, dari makhluk. Jadi jangan kita terlalu menggantungkan kepada makhluk. Kenapa demikian? Wadhalika, dan yang demikian itu li amraini, karena dua perkara, artinya dua alasan, dua pertimbangan. Ahadihima, salah satu dari kedua pertimbangan itu apa? Pertama, annahum yushghilunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Annahum, karena sesungguhnya mereka, artinya makhluk Allah, manusia dan lainnya, yushghiluna, akan menyibukkan ka, dirimu, pada dirimu, artinya menyibukkan itu melalaikan. Yushghiluna, mereka akan menyibukkan, akan melalaikan ka, pada dirimu, melalaikan dari apa? An ibadatillahi, dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati,
ada potensi ketaatan kita menurun, ketaatan kita hilang, ketaatan kita porak-poranda gegara disebabkan oleh makhluk Allah. Artinya dalam bahasa lain, ketaatan kita menurun kadang-kadang bisa karena kitanya males atau karena ada godaan dari makhluk lain. Kan ada modelnya, orang ngaji males, orang ngaji nggak datang karena males, kan ada. Tapi ada yang nggak males, sebenarnya mau berangkat, di tengah jalan pabakan sama temen, dibelokin ke Citayam, nggak jadi ngaji. Hati-hati, iya ya kan begitu kan? Ini yang senyum kan pengalaman berarti ini. Nah, ternyata oh iya, makhluk itu kadang-kadang jadi setan dunia. Makanya hati-hati, ternyata ada potongan-potongan makhluk yang kelakuannya kayak setan, sukanya mengalihkan ketaatan kita kepada hal lain daripada Allah. Ini udah fakta nyata nih, bukan hoax, bukan fitnah. Makanya sepakat semua senyum bareng-bareng. Alama hukiya atau alama haka, alama sesuai dengan apa-apa haka yang bercerita, atau alama hukiya sesuai dengan apa-apa hukiya yang diceritakan, diriwayatkan, dikisahkan an ba'dihim dari sebagian ulama. Apa cerita itu terkait dengan perkara ini? Annahu bahwasanya qala berkata siapa ba'duhum atau ba'dihim. Jadi ada salah seorang ulama cerita begini. Marartu bi jama'atin yataramuna wa wahidun jalisun ba'idan minhum. Marartu aku pernah melewati, marartu aku pernah melintasi bijamaatin terhadap suatu jamaah, suatu kumpulan orang, sekumpulan orang lagi ngapain mereka? Yataromuna, sedang berlomba-lomba, adu kecepatan panah, lagi lomba, kan asyik tuh, lagi rame-rame melakukan perlombaan, aku lewat. Tapi aku kaget, kenapa? Wahidun, dan ada satu orang, wahid, satu orang, jalisun, sedang duduk sendirian, ba'id dan jauh posisinya minhum dari mereka yang berlomba-lomba. Ini sebuah pemandangan unik, aneh. Orang malah lagi rame, seneng-seneng berlomba-lomba gitu. Ada juga yang nggak main lomba tapi nonton, kayak kita nih kan. Nggak main dangdut tapi nonton dangdut itu. Jadi lapangan. Jadi semua pemain dikit tapi yang nonton banyak gitu. Orang lagi rame-rame berkerumun melakukan perlombaan, baik yang main maupun yang nonton. Tapi ada satu orang duduk jauh dari kerumunan itu sendirian. Fa'aradtu, maka aku ingin, fa'aradtu, maka aku berkeinginan an ukallima untuk berbicara siapa aku kepada wahidun tadi, orang satu tadi. Penasaran. Faqala, maka berkatalah siapa wahidun, dzikrullahi ashha ilayya min kalami. Jadi aku kira-kira orang ini datangin orang tadi pengen ngajak ngobrol, aneh bahasa kita, bang ngapain sendirian, kan di sono lagi rame-rame, baru mau ngajak ngomong, yang mau diajak ngomong ini dia berbicara. Kata dia begini, zikrullah, berzikir kepada Allah itu ashha, lebih menarik ilayya bagiku min kalamika, daripada ucapanmu. Jadi bahasa dianya gini, zikir itu lebih baik daripada ngobrol sama ente gitu. Coba kita digituin, wah sok-sokan lu mah, lagu-laguan lu, sombong amat sih. Orang mana sih ente? Mau diajak ngobrol dia nimpalin, zikir kepada Allah lebih baik daripada aku ngobrol sama kamu. Tambah kaget lagi, wah ini makhluk aneh ini. Fakultu, maka aku menjawab, anta wahdaka, anta engkau wahdaka sendirian. Tapi kan anda sendirian, nggak ada teman ngobrol. Makanya aku datangin.
Dia jawab lagi, faqala, maka dia menjawab, nimpali, ma'i rabbi wa malakai. Rabbi Tuhanku, faqala ma'i bersamaku, rabbi ada Tuhanku ada bersamaku. Siapa bilang sendirian? Aku bareng sama Allah karena aku zikir kepada Allah. Wah, kelas tinggi ini. Iya. Ma'i rabbi wa malakaya, dan kedua malaikat baru. Coba ada yang begitu kita. Kau lihat aku sendirian tapi Allah bersamaku dan dua malaikatku juga bersamaku. Siapa bilang aku sendirian? Keren. Keren. Orang sono tapi yang di kitab ya, yang di kitab ini mah. Kalau di alam jembatan sarung mah ya belum ketemu saya begini modelnya. Fakultu, maka aku berkata, aku bertanya lagi. Maka orang alim tadi nanya lagi, sabiqo yang menang, min haulai, dari orang-orang, dari mereka itu di sana, mereka yang lagi berlomba itu siapa yang menang kira-kira? Jawaban dia luar biasa. Ditanya siapa yang menang, jawabannya lain. Jawabannya man ghafarallahu lahu, yang menang adalah man, seseorang, ghafaro, yang mengampuni, siapa Allah, lahu, kepada man. Orang ditanya perlombaan siapa yang menang, dia jawab yang menang adalah orang yang diampuni Allah. Kan nggak nyambung itu. Nah, kalau yang dibilang yang menang Mang Ucup, Mang Udin bener, tapi yang menang yang diampuni Allah, padahal urusannya berlomba-lomba. Artinya apa? Nanti ketemu oleh kita. Ini peringatan buat kita. Jadi ada orang berlomba-lomba itu di dalam bab dunia kan seringkali lalai kepada Allah. Bahkan di dalam perlombaan urusan dunia orang justru banyak dosanya. Maka yang menang ketika berlomba-lomba kepada Allah adalah yang dia sudah banyak melakukan dosa dalam urusan dunia, tapi dia mau bertobat dan diampuni oleh Allah. Itu yang menang. Bukan yang dapat duit banyak tapi dosanya juga sabrek-abrek. Yang menang adalah yang berlomba-lomba cari duit banyak, duitnya dosanya juga banyak, tapi dia minta ampunan dan diampuni oleh Allah. Baru menang tuh. Menang banyak dia. Dunia dapat, maghfirah dapat, kan menang banyak. Tapi kalau dunia banyak, dosa banyak, dunia dapat, sengsara dapat, kan nggak menang-menang acan itu. Ya, seri itu, benar seri. Kalau main bola, makanya ini kan berlomba. Kalau seri kan berarti nggak menang. Tapi cerita ini masih dilanjut. Ini masya Allah, penasaran lagi. Ditanya siapa yang menang dalam perlombaan, dia jawab yang menang adalah orang yang diampuni Allah. Maka dia bertanya, fakultu, maka aku bertanya lagi, aina thoriqu, aina, di mana? Aina, di mana ke al-thoriqu, jalan menuju ampunan Allah. Kalau begitu mana jalannya? Tunjukkan jalanku agar aku mendapatkan ampunan, biar aku menang kalau aku berlomba. Fa'asyara, maka menunjuk siapa wahidun, orang ini tadi menunjuk, biyadihi, dengan tangannya menunjuk kemana? Nahwas sama'i, ke arah langit. Oh, tuh jalannya ke sono. Bingung lagi kita. Loh, kalau nunjuk jalan belah sono, ke sono, kanan, kiri, depan. Ini nunjuk ke atas, bagaimana naiknya jalannya? Nah, pertanyaan, orang kalau mau berlomba-lomba menang maraton kemana? Treknya ke sana, nah, lurus 400 meter belok kanan, kanan kiri, kiri kanan kiri, ambil mentok tuh. Ini nunjuknya jalannya ke sana. Ada yang mau saya tunjukin jalan ke sana? Fa asyara bi yadihi nahwas samai. Sana jalannya kalau pengen dapat kemenangan. Wa qama, dan berdiri siapa wahidun, orang tadi berdiri, wa taraka, dan meninggalkan siapa wahidun ni padaku. Udah jawab gitu, dia diri dari duduknya, terbangkit, lantas pergi. Ketika pergi itu, waqala, lalu ia berkata, aktsaru khalqika anka syaghilun.
ngomong aktsaru khalqika angka syahilun. Ya Allah, aktsaru khalqika, kebanyakan makhlukmu, angka darimu syahilun, lupa lalai. Ini mah ucapan sebenarnya buat yang belakang tadi yang nanya. Ya Allah. Dari kisah ini apa kemudian? Maka Hujjatul Islam memberikan sebuah wejangan buat kita. Fal khalqu idza yushghilunaka 'anil ibadati fal khalqu, maka makhluk idza apabila yushghiluna, menyibukkan siapa makhluk, melalaikan siapa makhluk, ka terhadap dirimu, menyibukkan apa, melalaikan apa, 'anil ibadati, dari ibadah pada Allah. Bal bahkan yamna'una mencegah siapa makhluk, menghalangi siapa makhluk, ka terhadap dirimu, minha dari ibadah kepada Allah. Bal bahkan yuqi'una, mereka menjebakmu, menjerumuskan ka terhadap dirimu, fi syarri, di dalam keburukan, wal halaki, dan kehancuran. Ya. Alama qala, sesuai dengan apa-apa, sesuai dengan apa-apa qala, yang berkata siapa Imam Hatim al-Asam yang tuli rahimahullah. Jadi fal khalqu idzan, maka kesimpulannya adalah makhluk itu memang ada potensi melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, kadang-kadang menghalangi kita beribadah kepada Allah, bahkan menjerumuskan kita pada jurang keburukan dan kehancuran. Nah, itu makhluk. Hati-hati, ini umum, siapa saja, tidak hanya musuh, kadang-kadang kawan sendiri, soulmate kita. Jadi kadang-kadang yang menghancurkan kita memang bukan musuh bebuyutan, temen, soulmate. Justru karena soulmate-nya itulah yang kadang-kadang kita udah tahu salah kita belain. Kita mau ngaji nih, contoh nih, udah 2 minggu nggak ngaji kita, begitu kita ngaji, soulmate kita datang, bang temenin gua apa ya ke Bekasi, ya karena soulmate kagak enak pisan kita, ya kagak gua temenin soulmate gua, akhirnya kita nemenin soulmate, ya temen kan, gegara soulmate kagak ngaji kita, bukannya ke Bekasi, ke Kuningan, tahu nyari apaan tahu, tuh kadang-kadang bukan musuh tapi soulmate. Tuh, makanya siapa bilang yang menjerumuskan kita seperti setan? Temen kadang-kadang, sering lagi, bukan kadang-kadang. Tadi ya, ini kan diingatkan betul sama Hujjatul, dan ini realita yang paling sering terjadi di tengah kehidupan kita. Nah, ini sudah disitir oleh Imam Hatim al-Asam. Jadi Imam Hatim itu waliullah, seorang wali di zamannya, tapi terkenal budak tuli. Jadi wali tapi dijuluki tuli kan aneh. Sang wali tuli, masya Allah, gak enak banget. Kalau sang wali PA itu kan gak enak. Jadi Imam Hatim waliullah tapi digelari al-Asam. Jadi ceritanya begini, biar tahu ceritanya kok ada gelaran al-Asam. Suatu ketika ada emak-emak santriwati, kalau bahasanya Kiai ini mah, ada santriwati ngadu ke sang kiai namanya Syekh Al-Hatim, Syekh Hatim. Syekh, saya mau ngadu, problem saya begini. Lagi curhat, kentut kenceng-kencengnya itu perempuan. Bu, kalau kita tawa duluan sebelum saya tanya. Kita lagi ngadu sama kiai, depan kiai gitu, lagi ngomong bari nyerocos gitu ya. Kentutnya balapan sama omongan kita. Kira-kira muka kita merah apa biru kira-kira tuh. Masya Allah. Dan ini ceritanya. Akhirnya nih sang emak ini malunya luar biasa. Lah bukan sembarang orang kentut depan wali kan, masya Allah. Lah depan temen soulmate aja kita malu. Iya, kentut depan soulmate malu gitu. Ini kentut depan wali mulia, mukanya merah. Seketika berhenti curhat itu perempuan. Lah iya berhenti. Begini belum satan. Tapi sang wali cuek bebek. Tahu namanya wali, saking bijaknya bagaimana caranya nih perempuan nggak malu biar nerusin omongannya, biar mukanya nggak tambah merah jadi biru.
Akhirnya pura-pura budek dia ngomong, suaramu kurang kenceng, kencengin. Ayo terusin kencengin. Pura-pura nggak dengar kentut itu. Nasi permu, alhamdulillah. Ternyata sang wali nggak tahu kalau saya kentut. Berarti ini sang wali Tuan Hatim ini budek ini. Alhamdulillah. Terus begini Tuan Wali, terus dengan semangatnya, lupa kalau dia baru kentut. Mukanya langsung fresh lagi, cerita sang wali senyum-senyum. Ya, oh gitu. Oke, khair. Keluar ngomong sama sekampung. Saudara-saudara sekampung setanah air. Ternyata Tuan Wali yang kita agungkan selama ini adalah wali yang budek, wali yang tuli, tersebar seluruh kampung. Lu saya kentut sekenceng-kencengnya kentut, beliau nggak denger. Padahal ini waliullah saking arif dan bijaknya, bukan kagak denger. Udah kagak denger bagaimana, baunya kemana tahu. Ya kan kentut itu potensi memalukannya kan dua. Satu, suaranya jelek. Kedua, baunya nggak enak. Emang ada kentut yang kayak musik itu? Musik nggak ada. Musik lagi nikmat bubar berantakan gara-gara kentut nyela. Lah ini makanya disebut Hatim al-Asam ya. Makanya mak ingat-ingat cerita ini. Nanti kalau curhat cari wali yang budek, takutnya kentut. Jangan ke saya, kalau saya kentut suruh pulang itu. Apa kata beliau? Talabtu min hadzal khalqi khamsata asya. Talabtu, aku mencari-cari, min hadzal khalqi, dari makhluk ini, semua makhluk maksudnya yang ada di sekeliling beliau. Apa yang dia cari? Al khamsata asya, 5 perkara. Falam, tetapi ajidha, falam ajid, tetapi aku enggak mendapatkan pada khamsata asya. 5 perkara aku cari dari makhluk sekitarku, tapi aku enggak dapat sama sekali. Nihil. Apa kata beliau? Apa sih yang dicari sih? Kata beliau, talabtu, aku mencari, minhum, aku meminta, mengharapkan, minhum, dari mereka. Jadi aku cari dari mereka at-ta'ata, ketaatan, waz-zahadata, dan kezuhudan. Aku lagi nyari ketaatan dan kezuhudan pada orang-orang sekitarku ini, pada taat, pada zuhud apa enggak gitu ya. Cari sama dia. Falam yaf'alu, tetapi mereka tidak melakukan. Jadi mereka yang enggak taat, mereka yang enggak zuhud. Jadi dalam pandangan Imam Hatim ini, sekelilingnya ini tidak ada orang-orang taat dan orang-orang zuhud. Walam yaf'alu, enggak ada, mereka enggak mengerjakan itu. Fakultu, lantas aku berkata, beliau berkata kepada orang-orang sekelilingnya, a'inu, bantulah oleh kalian nih kepadaku, alaihima, atas keduanya, artinya untuk taat dan zuhud. Sudah kalian enggak taat, kalian enggak zuhud, tapi bantu saya biar saya taat, biar saya zuhud. Oke. In lam taf'alu, jika memang lam taf'alu, kalian tidak mengerjakan. Meskipun kalian enggak taat, enggak zuhud, tapi bantu saya biar saya jadi orang taat dan orang zuhud gitu kira-kira. Tapi apa yang terjadi? Falam yaf'alu. Mereka juga enggak mau bantuin, enggak mau mengerjakan, enggak mau nolongin masing-masing. Jadi ini gambaran orang soleh yang luar biasa. Tinggal di sebuah komunitas yang orang-orang sekelilingnya enggak ada yang taat, enggak ada yang zuhud, katakanlah enggak baik lah gitu. Akhirnya minta tolong, ya udah kalau kalian enggak baik, bantu saya biar jadi orang baik. Oke, kalian begitu deh, enggak udah, bantu saya biar saya baik, taatnya bagus, zuhudnya bagus. Tapi mereka enggak melakukan. Jadi terus, jadi enggak bantuin. Kalau kita kan ini sulit. Kita tinggal di sebuah komunitas yang rusak atau yang enggak baik, yang buruk, tampil sendirian. Rasanya kalau enggak ada tandem teman yang membantu aktivitas kita pasti keok. Ada dua, bisa jadi kita ketularan mereka.
kalau tidak kita mending kabur, kan begitu. Kalau lama-lama ketularan pasti. Mau baik sekelilingnya buruk. Coba mau baik, tahlilan, orang kadang demen tahlil sendirian kan aneh. Ngaji sendirian terus siapa yang diajar? Makanya kesuksesan guru itu kalau ada santrinya. Lah iya, saya kalau ngaji begini nggak ada santri, ngaji sendirian sama mic begini kan. Kelewat waras itu. Tapi saya ingat dulu ini intermezzo. Saya dulu pertama kenapa saya bisa sekarang seperti ini itu karena diajarin abah saya. Tong, lu pengen pinter ceramah, iya. Tapi lu romannya malu-malu gitu ya. Iya bah, gampang. Lu ambil mic-nya pakai itu, dalamannya gedebong, bisa nggak? Saya bikin kayak mic-kan itu, kan bisa tuh. Hati-hati bisa nggak tuh? Terus bah, kamu ngacak di cermin. Ceramah sendirian, saudara, persis kayak orang miring-miring gitu. Terus bah udah bisa, sekarang lo ceramah di mana? Di pohon ganyong. Sampai rumah saya itu kebun ganyong semua itu. Ganyong banyak, anggap ganyong itu jamaah. Saya berdiri di atas gedebong pisang mimbarnya. Assalamualaikum, persis kayak orang kurang waras tuh. Tapi kan waktu latihan, kalau udah beneran kan nggak boleh gitu lagi. Jamaahnya harus beneran kayak anda semua nih. Satu, nyari hal baik gak ketemu, minta ditolong gak ditolongin, sendiri lagi. Jadi sendiri dalam sebuah keramaian untuk kebaikan. Bisa nggak kita baik berbuat atau menjadi pribadi baik sendirian meskipun dikelilingi orang-orang tidak baik? Itu tantangan. Nah, kalau diceritakan, makanya ini ngajinya cukup satu kita baca nih karena diterangin panjang soalnya. Contoh, sekampung tukang mancing. Kita sendirian tukang ngaji gitu. Bang lu ngaji sekali, wah enakan mancing. Ya bantuin kan gua ada taklim, lu mancing tinggalin dah ngaji mau gua bentaran. Bantuin gua biar taklim gua hidup, jangan lu mancing mulu kan ntar gua ngaji sendirian. Sebulan 2 bulan dia ngaji sendirian, tukang orang-orang mengajinya di empang pada mancing. Nah lama-lama empet juga kan. Ya Allah gua bikin taklim sendirian, ngajar sendiri, taklim sendiri. Orang-orang pada mancing semua. Ini kan sebuah tantangan, bisa nggak lanjut kira-kira? Ya pasti keluar. Atau udah untuk taklim mah, ente ngaji taklim di sana aja, di sini mama kita aja, kita di sana hobinya pada mancing, udah mancing di sini. Ya juga sih ya. Akhirnya jadilah ikut mancing. Nah kalau nggak kuat-kuat iman, lama-lama, oh iya ternyata mancing enak, temennya banyak, makin jadi. Dan saya belum pernah lihat orang mancing itu ngantuk. Dan pertama, coba kalau ngaji di tempat taklim saya ngajar pasti ada orang ngantuk. Pada nyender, kayak tadi malam tempat saya itu pada nyender, pada begini, 1:30 udah pada ngamplet. Oke. Kedua, kalau orang mancing pasti pada khusyuk. Tapi orang ngaji banyak yang nggak khusyuk. Kalah orang taklim sama orang mancing itu. Buat 2 jam orang mancing buat termos satu ini buat. Udah joran panjang banyak di sini. Orang mancing serius, dia bawa joran yang bagus-bagus. Kalau orang ngaji, kitab kagak bawa, pulpen kagak bawa, kertas kagak bawa. Lu mau ngaji mau kemana sih? Ada sih. Nah, itu perbandingan. Kenapa sih kalau ketaatan kok ya kalah, masih ada kalah-kalahnya? Kemarin saya lagi taklim di kampung saya, Pondok Jaya, taklim arisan keluarga bulanan. Lagi ngomong enak banget ya, perasaan saya enak. Ya Rasulullah, lewat dangdut keliling. Suaranya bagus banget, mic-nya sound systemnya keren banget, kata saya. Kalah saya. Ini taklim gini amat, kata saya, suaranya. Kalah sama dangdut keliling. Kok mantep-mantep itu soundnya ya? Aduh, kita ngapa sih mas? Tuh, kalau bab ketaatan masih kalah kadang-kadang sama yang bab gonoan. Nah itu, kuat nggak kita di tengah hantaman godaan ini sebelum kita jauh lebih melangkah lebih jauh godaan di luar. Ini kan masih bicara godaan di dalam ya. Oke, kita lanjutkan. Fakultu, maka aku berkata kembali kepada mereka, irdu anni, irdu ridhoilah oleh kalian anni terhadapku. In fa'altu, jika aku mengerjakan
Ya sudah, kalau kalian nggak bantuin saya untuk taat dan zuhud, ya ridhoin saja. Di tempat ini saya akan taat, tetap menjalankan ketaatan dan tetap menunjukkan kezuhudan saya. Falam yaf'alu. Tapi mereka nggak mengerjakan, nggak mau. Apa urusannya? Udah, jangan. Jadi nggak diridhoi, nggak dikasih jalan. Irdo itu lapangkanlah, berilah jalan, relakanlah saya untuk berbuat baik di kampung sini, untuk taat dan zuhud. Tapi mereka diminta meridhoi saja. Pertama dimintain tolong, enggak. Oke, nggak nolongin. Dimintain ke lapangan jalan aja juga enggak. Apaan sih ente gitu ya, nyinyir gitu kan. Fakultu, maka aku berkata lagi, la tamna'uni, la tamna'u, jangan kalian halangin nih padaku anhuma, dari keduanya. Ya sudah, kalau kalian memang tidak memberikan jalan kepada saya atau tidak meridhoi saya, jangan halang-halangi saya untuk melakukan ketaatan dan kezuhudan di tempat ini. Jadi bertahap dia, dari yang paling ideal menjadi paling tidak ideal. Yang ideal kan taat bareng-bareng, zuhud bareng-bareng. Udah nggak bisa, turun lagi, sampai ya paling tidak udah jangan halangi saya lah, biarin saya buka taklim di sinilah. Nah kayak gitu kira-kira. Biarkan saya buka taklim, buka syiar-syiar keagamaan dan seterusnya, karena ketaatan ya. Faman idan anhuma idan, tetapi kemudian famana'uni, lantas mereka menghalangi ini kepadaku. Oh, malah mereka diminta jangan halangi, malah menghalang-halangi. Fakultu, maka aku berkata, la tada'uni, la tada'u, jangan kalian biarkan nih pada diriku ini, jangan kau biarkan aku, maksudnya biarkan untuk apa? Ila ma la yurdillah, ila pada ma perkara apa-apa la yurdi yang tidak meridhoi siapa Allahul Azim, la yurdi yang tidak memberikan keridhaan Allah kepada Allah Al-Azimah yang Maha Agung. Jangan kau biarkan aku melakukan hal-hal yang membuat Allah nggak redho, kira-kira gitu. Makin sempit lagi ruang geraknya, terus makin tidak ideal. Wala tu'adu, dan jangan kalian memusuhi atau jangan kalian membuatkan permusuhan nih padaku alaihi, kepada Allah. Jangan kalian membuat aku menjadi musuh Allah. Wala tu'adu, dan janganlah kalau memusuhi, kalian memusuhi ini padaku alaihi, atas Allah, illam utabi'ukum, illam jika sekiranya lam utabi'kum, aku tidak mengikuti kum pada kalian. Terus kalian itu jangan musuhi saya kalau saya itu nggak kayak kalian. Biarkan apa saya begini, tapi jangan dimusuhin kalau ketimbang saya nggak ikut mancing gitu kira-kira. Kan banyak kan kadang-kadang kita digin orang ya, disewotin gitu. Sok ustad lu mah diajak mancing doang kan, ogah-ogahan gitu. Kemudian nyinyir sama kita gitu. Ya udah, kalau saya memang nggak ikut seperti kalian, jangan musuhin saya. Tapi apa yang terjadi? Falam yaf'alu, dan mereka juga nggak melakukan itu, artinya tetap memusuhi. Ini dicarikan upaya dari yang paling ideal, mepet nyempit, mentok akhirnya, mentok. Sebuah lingkungan yang tidak kondusif bagi kita di jalan kebaikan, sebuah lingkungan yang pada akhirnya akan menjebak kita pada kehancuran, dan kita sulit untuk bisa bertahan untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran di satu titik itu. Apa akhirnya solusi yang diambil oleh beliau? Fataroktu, maka aku tinggalkan mereka. Aku tinggalkan. Habis sana sini nggak bisa, sana mentok sini mentok, gede mentok, kecil juga mentok, udah nggak kondusif. Fataroktu, maka aku meninggalkan pada mereka. Washtaghaltu, dan aku menyibukkan diri bi khasati nafsi, dengan diriku sendiri secara khusus. Akhirnya beliau pergi meninggalkan tempat itu dan menyibukkan diri di dalam ketaatan dan kezuhudan sendirian tanpa melibatkan orang lain. Karena harapan awal, harapan semula ngajak orang lain untuk bareng-bareng taat ditolak, untuk bareng-bareng zuhud tidak diterima. Tetapi apa? Jangan patah arang gara-gara ngajak orang nggak bisa kemudian kita prek juga kayak orang.
tetap pada prinsipnya, diterima atau tidak, ditemani atau tidak, kita harus tetap konsisten bahwa ketaatan itu harus berdiri tegak kapanpun dan dimanapun, meskipun sendirian. Segen saya kalau sendirian, nah kira-kira kan begitu ya, kayaknya bagaimana gitu. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an sani wa daraji al-fataya jiratal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyajikan hidangan yang begitu lezat buat santapan batin kita dalam rangka menata hidup guna melaksanakan sebuah ibadah dalam kita bisa meniru laksana ikan yang ada di laut. Biarkan air laut itu asin, tetapi si ikan tidak menjadi asin. Dengan menguatkan kolbu kita, hati kita, bahwa kita cuma punya tujuan hidup satu, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehubungan itu pula, jadi malam hari ini atuk juga kitabnya. Nah, nanti malam Kamis besok satu kitab lagi, yakni Sarah Ratibul Haddad, supaya lebih konsen ya, di samping bagi-bagi jam, bagi-bagi waktu. Mudah-mudahan bisa dimaklum, karena memang ratib pun kajiannya sangat kita butuhkan demi memantapkan kita dalam berzikir, membaca ratib, supaya lebih bisa konsen, bisa lebih ikhlas, dan akan lebih terjamin mendapatkan hikmah dari ratib yang kita baca. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsir pada Pak Kiai dan seluruh jamaah sekalian.